Kita masih membahas episode jurus kata juru bicara, giliran panelis yang langsung silakan bertanya kepada para juru bicara yang hadir. Silakan, Bang Rey. Apa kesan dari tim kubu Prabowo mengingat begitu banyak sekali tokoh politik yang berpindah secara nyata mendukung kubu Pak Jokowi. Setidaknya kepala daerah begitu banyak menyatakan dukungan langsung kepada Pak Jokowi, bahkan nyata-nyata mengatakan berbeda dengan partai politik pendukung dari kubu Pak Prabowo. Seperti Pak Edi Rahmayadi tadi. Pak Edi Rahmayadi belum menyatakan ya? Sudah deklarasi. Sudah. Ada Papua ya kan. Jadi barangkali mereka mengatakan siap diberi sanksi oleh partai politik. Jadi begini. Tunggu dulu. Bentar belum ada. Yang kedua, apa juga tanggapan dari kubu Pak Prabowo juga mengingat pada kenyataannya begitu banyak ulama justru yang bergabung di kubunya Pak Jokowi, sementara kubu Pak Prabowo ini dari awal mengagungkan calon presiden dukungan para ulama, kira-kira gitu ya. Nah yang ketiga ini khususnya kepada kubu Pak Prabowo, kalau kemudian menang di dalam pemilihan presiden ini, apakah akan kembali menghidupkan HTI sebagai organisasi legal atau tidak? Baik. Yang pertama soal kepala daerah, silakan Mas Putu. Jadi saya pertama, mungkin pertanyaan yang pertama dulu. Jadi memang di dalam internal partai kami, secara organisasi, secara kepartaian telah diputuskan bahwa partai kami mendukung pasangan Prabowo Sandi, pasangan nomor 02. Dan memang ada beberapa kader dalam arti secara pribadi, karena memang diatur oleh konstitusi kita, setiap orang bisa memilih siapa saja dan artinya memiliki kebebasan. Jadi itu tentu sikap pribadinya. Tapi sikap organisasi kami sangat jelas bahwa kita mengusung Prabowo Sandi dan ini sudah dilihat bahwa Komandan Kogasma kami, Mas Agus Harimurti Yudhoyono berada di anggota Dewan Pembina pasangan pemenangan Prabowo Sandi. Apakah itu artinya Pak Agus Harimurti kurang berwibawa di mata para tentu tidak. Daerah Jadi ini? begini. Jelas sekali bahwa kita mengusung dan meneguhkan konstitusi kita. Setiap orang tidak bisa dipaksakan untuk memilih atau hak pilihnya. Jadi nggak dikasih sanksi ya Mas Putu? Mereka nggak dikasih sanksi? Ini sudah diatur konstitusi. Tapi sikap organisasi kami, partai kami jelas. Kita mendukung dan memang konkret sekali. Ada nggak aturan di dalam organisasi yang mengatakan sikap partai boleh tidak ditaati oleh anggota partai? Tentu begini. Jadi sikap itu kami juga tentu melihat organisasi kami jelas dan sikap itu adalah sikap pribadi. Itu yang kami bisa jelaskan. Ya, yang saya mau tentunya begini, Bang. Ada nggak dalam aturan organisasi semua keputusan partai atau organisasi partai boleh tidak ditaati oleh anggota atas nama pribadi? Jadi begini, intinya adalah sikap organisasi sudah jelas dan memang setiap warga negara bisa menentukan hak pilihnya. Oke, berarti dibebasin. Saya tambahkan Mas Rey. Jadi adanya perubahan dukungan pejabat daerah, apakah itu gubernur atau bupati berpindah kubu, itu tidak signifikan, bisa dihitung dengan jari. Pertama. Yang kedua, pemilu legislatif dan pemilu presiden itu berbeda sehingga menimbulkan persoalan di daerah. Seperti di Papua, Demokrat, basisnya dari Demokrat menyatakan mendukung Pak Jokowi, gitu kan. Jadi memang itu adalah merupakan aspirasi. Tetapi ini adalah lex spesialis. Ini adalah lex spesialis ya. Artinya ini adalah konsekuensi logis dari pemilu serentak. Karena untuk pemilu legislatif lebih berorientasi kepada perolehan suara, ya kan. Tetapi kalau untuk pilpres itu pada pasangan calon. Kadang beriringan sama, kadang juga berbeda. Nah, perbedaan ini bagi tim itu akan kita cari solusi yang terbaik dan solusi yang jitu dalam proses pemenangan. Masih soal kepala daerah? Ya, ini soalnya ada tiga pertanyaan. Ada dua pertanyaan dulu. Ada satu lagi yang menurut saya penting adalah soal apakah kalau Prabowo Sandiaga menang dalam pilpres ini, organisasi seperti HTI akan dilegalkan? Seluruh organisasi yang berbeda dengan ideologi negara Pancasila tidak boleh hidup di tanah air Indonesia. Maman? Yang kedua tadi ada. Tapi proses untuk memutuskannya itu harus dibenarkan. Masih ada jawaban. Tapi proses untuk menghakimi, ya, untuk membawa mereka ke peradilan itu tetap harus ada.
itu kemarin itu yang sempat hilang di Perpu Ormas yang menjadi keprihatinan dari banyak orang. Karena seolah-olah negara bisa menentukan apa itu Pancasila, dan seterusnya. Kalau untuk tadi pertanyaan tentang ulama, sekali lagi mungkin pertanyaan saya, ada berapa ulama sih di Indonesia? Banyak kan? Apa semuanya itu harus mengikuti dari ijtima ulama juga? Tidak, itu bukan aturan undang-undang. Jadi kita justru menghormati siapapun punya pilihan sama dengan kepala daerah. Apakah artinya ulama yang selama ini menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo sebetulnya juga kita mau mengatakan bahwa mereka tidak mewakili juga ulama secara keseluruhan? Kalau itu tidak bisa kami yang menjawab. Oke, silakan Kang Maman. Silakan, udah dengar. Sejenis dengan pertanyaan tadi, tapi untuk Gusmis. Tadi Bang Aceh langsung pede ketika Yeni Wahid mendeklarasikan pilihannya ke kubu Jokowi. Tapi kemudian Bang Viva segala mengatakan bahwa nggak monolitik kok ulama, apalagi NU. Sama nih, saya cuma ingin mengatakan berapa persen sih kemudian NU yang akhirnya memilih Pak Jokowi hanya karena pernyataan keluarga Yeni Wahid? Ya, pertama harus disadari bahwa calon wakil presiden Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sebagai Rois Am, ya, sebelum mengundurkan diri adalah Rois Am Nahdlatul Ulama, pemimpin tertinggi dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dia adalah ulamanya para ulama begitu yang sangat disegani. Tentu kami lebih optimis bahwa justru di pasangan kami yang jelas-jelas ada ulama. Kalau Sandiaga Uno, ubaru kata dia. Kalau kita ulama gitu, biar terlihat cair begitu. Jadi bahwa di pasangan kami yang jelas-jelas ada ulamanya. Yang kedua, kami optimis bahwa Nahdlatul Ulama secara kultural dan organisatoris juga akan mendukung pasangan kami, bukan karena semata-mata calon wakilnya adalah Kiai Ma'ruf, tetapi juga program-program yang kita canangkan itu sejalan dengan upaya keberpihakan yang disebut oleh Kiai Ma'ruf adalah keadilan sosial bagi warga yang berada di kalangan bawah, warga Nahdien. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dukungan Mbak Yeni, kalau Gus Dur itu kan di kami disebutnya adalah ranah kultural, gitu kan. Jadi ranah kulturalnya dengan masuknya Mbak Yeni pada sore hari ini itu akan memperkuat volume dukungan dari warga Nahdien, dan tentu kami optimis juga dari Muhammadiyah juga akan bergabung kepada silakan, kami. Mbah Tejo. Bisakah nggak para juru bicara ini nanti tampil dan mengakui gitu loh, saudara-saudara sebetulnya nggak ada pendukung Prabowo, nggak ada pendukung Jokowi, semua orang mendukung dirinya sendiri gitu loh. Kalau untung mendukung Pak Jokowi akan mendukung Pak Jokowi, kalau untung mendukung Pak Prabowo akan mendukung Pak Prabowo, yuk damai gitu loh. Itu kan enak kan? Nah, tapi dari terus saya pesan gini, ini sebelumnya idenya Kang Maman, gimana kalau kita konsen ke kebaikan masing-masing? Iya, setuju. Kebaikan Pak Prabowo, nggak usah ngomongin kebaikan Pak Jokowi, nggak usah ngomongin kejelekan lawan. Karena kalau mau ngomongin juru bicara Prabowo mau ngomongin kejelekannya Jokowi, harus juga siap ngomongin kejelekannya Prabowo. Masalahnya sekarang kalau Pak Jokowi lagi pakai apa stuntman atau diketawain, tapi giliran Prabowo gitu juga diem. Itu yang nyebelin kadang-kadang gitu loh. Enggak juga sih Mbak. Enggak juga. Dan sebaliknya, bukan cuma Jokowi nggak selalu benar gitu loh. Dan sebaliknya. Giliran Prabowo. Tapi Mbak, kami juga tidak segan-segan untuk mengapresiasi Pak Prabowo. Pada saat itu saya sampaikan, pada saat misalnya ada salah satu pendukungnya membuat satu lirik yang bahasanya itu mengandung hal-hal yang tidak positif, ya. Kemudian Pak Prabowo mengubahnya menjadi sesuatu yang positif, tentu kita apresiasi. Karena itu bagian dari upaya untuk membangun sejauh ini juga saya melihat ya, kubunya Pak Jokowi ini selalu sebetulnya ngikutin gayanya Pak. Nggak bisa, kalau gitu nggak bisa. Siapa yang mulai kita nggak tahu Bang. Siapa yang nggak tahu, sebetulnya nggak tahu. Siapa yang mulai kita nggak tahu. Kita harus break dulu, tetaplah bersama kami, Q&A akan segera kembali. Siapa itu? Enggak, tapi